Apa klarifikasi UGM? Mungkin masih ada sekarang ya, di klarifikasi itu. Semua mahasiswa katanya mencetakkan skripsinya di percetakan Prima. Itu dari UGM, itu resmi dan ada klarifikasinya. Ternyata Prima pun belum ada tahun 1985. Itu UGM yang mengatakan? Iya. Siapa? UGM Fakultas Kehutanan UGM resmi. Kalau nggak salah klarifikasinya masih ada itu. Dekan Fakultas Kehutanan, sorry. Dekan Fakultas Kehutanan. Siapa namanya? Sigit Sunarta. Sigit Sunarta. Oke, itu ternyata otoritas. Oke. Apakah UGM selalu benar? Enggak. Itu salah satu contohnya. Mereka mengatakan skripsi pada tahun itu dicetak di percetakan Prima. Padahal Prima baru berdiri 1986 dan baru berupa penjilitan dan fotokopi. Itu salah satu contoh. Makanya saya bilang, ya, statement dari Profesor Ova Emilia itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tidak ada basis mengatakan setelah kami membentuk tim ahli forensik, kimia, bla 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 bla, administrasi kearsipan, maka akan pastikan 100% ijazah bla 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 asli. Enggak ada kan? Seolah-olah dia lone wolf, berdiri sendiri. Tidak mendasarkan pada temuan. Ada Dewan Guru Besar, dan salah satunya mantan Dewan Guru Besar Profesor Kuncoro ketika saya debat di suatu tayangan ya di televisi, malah bingung. Saya tanyakan dua hal penting. Prof, di UGM tahun segitu ya, Profesor Kuncoro itu lembar transkrip nilai itu diketik atau tulis tangan. Saya tidak tahu, gitu kan. Terus yang kedua, lembar pengesahan penguji ada atau tidak? Saya tidak baca. Itu mantan ketua Dewan Guru Besar. Makanya kita nggak bisa menerima begitu saja. Belum lagi banyak hal. Ya, bantahan Pak Kasmujo juga nggak dijawab. Tiba-tiba dibilang ada pembimbing akademik Pak Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri sudah membantah. Bahkan info terakhir nggak kenal sama sekali dengan orang tersebut. Pak Kasmujo nggak kenal sama Pak Jokowi? Ya. Itu informasi dari mana? Ya, saya kan ya saya lihat Anda langsung ya, meskipun nggak bisa direkam, nggak mau direkam. Oke. Pak Kasmujo mengatakan seperti itu kepada Anda? Bukan lewat Pak Kasmujo, tetapi ada seseorang. Pak Kasmujo nggak pernah kenal Pak Jokowi? Ya, gitu loh. Tetapi bukan statement dari Pak Kasmujo ya. Beberapa satu orang yang kena dekat gitu. Jadi makanya hal-hal yang teknis itu nggak pernah terjawab oleh rektor. Karena apa? Statementnya berdiri sendiri. Coba dia bentuk Dewan Guru Besar, cari semua fakta itu, apa yang menjadi argumentasi kami dijawab, baru saya pun akan hormat. Wah, ini UGM yang saya banggakan. Jadi dibentuk tim dulu, guru besar untuk kemudian meneliti dan seterusnya, baru kemudian menyimpulkan untuk konferensi pers. Ya, dan jawab semua yang kami katakan tadi, bahwa ya, lembar pengesahan penguji itu benar dari handpress atau letterpress, itu penting. Bahwa ada, saya harus buka ini, kalau seandainya itu dilakukan, berarti ada tekanan tertentu kepada UGM? Ya, tidak tahu Bang, seperti itu. Tapi kan statementnya berdiri sendiri, setiap memberikan klarifikasi selalu rektor UGM. Dan beberapa kali? Beberapa kali, seolah-olah dia yang berkepentingan untuk itu. Gitu loh. Harusnya kan banyak ini pakar di UGM, di teknik aja ribuan pakar. Apa sih susahnya meneliti ini lembar pengesahan pembimbing skripsi itu? Apa benar ini handpress? Dia rekonstruksi. Benar nggak dengan handpress atau letterpress tahun segitu ada? Dengan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama seperti. Sebentar, ini yang diteliti apa? Dokumen tahun 2020. Skripsinya? Lembar pengesahan pembimbing skripsi. Lembar pengesahannya? Okay. Ya, lembar pengesahan pembimbing. Karena kita nggak bicara ijazah dulu, di skripsi dulu ya? Ya. Lembar pengesahan penguji skripsi nggak ada. Lembar pengesahan pembimbing skripsi itu yang kami teliti, ya, secara dokumen forensik, dan kami buktikan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama dengan dokumen 2025 yang disimpulkan oleh Dirtipidum atau Bareskrim atau sekarang mungkin Polda Metro Jaya. Itu hasilnya dari handpress, letterpress. Itu kan bisa dijawab oleh ahli-ahli di UGM, Fakultas Teknik banyak.